Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan rilisnya aplikasi Dapodik versi 2020A. Nah, jadi bagaimana cara memperbarui dan apa saja ya pembaruannya bakal kita bahas di video kali ini. Oke, langsung saja Bapak Ibu kita baca rilis beritanya itu di web dapodik.kemdikbud.go.id. Ya, jadi Bapak Ibu silakan nanti ketik aja di Google itu Dapodik, pilih link yang paling atas ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan menjumpai yang namanya berita rilisnya. Nah, ini dia berita rilis resminya itu di 31 Juli 2024. Nah, di video sebelum-sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa akan rilis dalam waktu dekat ini terkait dengan rilis Dapodik 2020A ya, 25A. Nah, jadi kita bahas terkait dengan pembaruannya. Di sini bakal banyak pembaruan karena memang ada beberapa perbaikan-perbaikan. Nah, jadi yang pertama, Bapak Ibu ikuti aja tulisan 1 sampai dengan 9 itu terkait dengan page-nya ya. Nah, jadi di sini pastikan satuan pendidikan telah memasang aplikasi Dapodik versi 2025. Jadi untuk memperbaiki ini Bapak Ibu harus untuk mengupdate versi ini Bapak Ibu harus terpasang aplikasi Dapodik 2025 dulu. Nah, kemudian unduh page-nya bisa diunduh di sini ya Bapak Ibu. Nah, di menu unduhan ini diunduh, nanti kita akan bahas ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa unduh di unduhan ini. Nah, ini dia page-nya ya. Biasa paling atas ini ya, di sini biasanya ya. Nah, nanti di sini ya Bapak Ibu unduhannya, dan ini hilang sejenak tadi ya terkait dengan page-nya. Nah, ini sekarang sudah ada ya Bapak Ibu, sudah saya refresh. Tadinya memang sempat nggak ada di sini ya. Jadi sekarang sudah ada page-nya ya. Jadi ditulis supaya Bapak Ibu bisa lebih tahu ya mana yang harus Bapak Ibu download. Jadi dibuat jenjang. Nah, jadi selama ini salah-salah download gitu ya. Oke, Bapak Ibu nanti klik aja di bagian jenjang mana, kemudian silakan klik. Dan Bapak Ibu akan download terkait dengan Dapodik page-nya. Nah, sebelum mengupdate page-nya ya Bapak Ibu silakan tutup browser dulu ya, pastikan untuk menutup browsernya ya. Nah, di sini ada Ctrl F5, jadi langsung pasang, unduh, masuk dengan akun satuan pendidikan, kemudian lakukan validasi kembali, kemudian sinkronisasi. Nah, jadi kita bakal memasang proses ini ya, page ini. Jadi kita close dulu nih, kita close dulu browsernya ya, kita close dulu. Nah, kemudian setelah close, Bapak Ibu kembali ke browsernya, kemudian hapus history browsernya ya, supaya ketika kita install tidak berpengaruh ya. Nah, kemudian kalau sudah, kemudian kita close lagi. Nah, kemudian kita masuk ke folder tadi ya, folder kita download tadi itu di menu download, kemudian di program, kemudian klik kanan, kemudian run. Nah, kemudian klik yes. Oke deh. Nah, kemudian kita klik lanjut nih ya, kemudian saya setuju, kemudian lanjut pasang. Oke, selesai. Nah, jadi kita buka aplikasi Dapodiknya. Pastikan sudah terbaca 2025A. Nah, ini dia sudah di versi 2025A. Nah, selanjutnya bagaimana Pak Mun? Nah, karena ada perbaikan-perbaikan book tadi ya. Nah, karena ada perbaikan-perbaikan, di sini ada perbaikan yang namanya Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka 2324 dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar Kurikulum Merdeka itu tahun 23 dan 24 ya, tahun ajarannya, itu bisa melaksanakan kurikulum secara serentak, artinya dari kelas 1 hingga kelas terakhir ya. Dan kemudian perbaikan validasi pelaksana kurikulum merdeka di jenjang SMK PKBM. Nah, ini ada perbaikan pelaksana kurikulum merdeka ya. Jadi ada di beberapa rombel itu tidak bisa menerapkan kurikulum merdeka ya. Nah, kemudian validasi perhitungan usia peserta didik. Nah, jadi ada perbaikan kemarin itu beberapa umur satuan pendidikan umur
peserta didik itu yang kena validasi ya, sebenarnya bukan di usia tersebut. Nah, kemudian pemetaan anggota rombel untuk peserta didik baru di kelompok B. Nah, jadi bagi PAUD yang kemarin itu nggak bisa ke kelompok B, ini sudah bisa. Dan kemudian ada di nomor 5, perbaikan book pemilihan kurikulum untuk layanan keaksaraan. Nah, ini untuk PKBM, jadi sudah ada perbaikannya. Kemudian perbaikan book ya terkait dengan validasi ataupun tidak ada keterangannya, tapi itu book jadinya. Nah, kemudian perbaikan book valid si perhitungan jumlah anggota rombel yang telah dihapus. Nah, jadi ada perhitungan jumlah rombel yang diperbaiki ya. Kemudian perbaikan book sinkronisasi data ijazah peserta didik yang telah lulus. Nah, jadi kemarin itu juga saya sempat menghubungi admin di sini. Jadi saya bahas lagi terkait dengan data ijazah peserta didik yang lulus ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat lagi di menu validasi ya. Kemudian kita validasi dulu sampai semuanya. Nah, kalau ada apa namanya invalid dan sebagainya, itu silakan nanti Bapak Ibu bersihkan lagi invalidnya, baru lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. Nah, jadi perlunya seperti itu karena nanti ditakutkan Bapak Ibu setelah perbaikan itu adanya invalid karena ada penyesuaian data kembali ya. Nah, ini karena tidak ada masalah karena ini peserta didik satu orang ya, namanya Syifa Umaira. Oke, sudah kita perbaiki, kita refresh dan selanjutnya kita lakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Oke, jika sudah silakan nanti Bapak Ibu klik sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Ini jangan minta ajari gimana caranya, cepat ya. Dan klik lanjutkan sinkron, klik ya, kemudian oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan bagi yang Bapak Ibu yang masih bertanya, silakan nanti di kolom komentar. Dan jangan lupa like apabila Bapak Ibu suka dengan video ini, dan jangan lupa share juga kepada rekan-rekan semuanya biar mereka tahu terkait dengan prosedur cara menginstal aplikasi Dapodik. Saya pamit diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.